Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Guntur Karam 2023. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Tahun 1998 di kota Guntur, Pradesh, India, dua orang bersaudara bernama Marx dan Lenin yang merupakan gangster terbesar di kota itu membakar pabrik mirchi milik seorang bernama Satyam. Satyam tentu tak terima, dia tak diam begitu saja. Dia ingin menangkap dan menginterogasi mereka berdua. Tapi sebelum itu, Satyam harus bertarung dan melewati anak buah mereka. Satyam mengalami kesulitan untuk menangkap mereka. Dia tak terlalu jago dalam dunia persilatan. Ditambah lagi saat ini, dia sedang terpojok karena kalah jumlah. Saudara ipar Satyam lalu datang untuk membantu Satyam dengan celurit yang ada di tangannya. Dia kemudian mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Marx dan Lenin. Namun, di tengah pertarungan itu, dia yang berusaha untuk membantu iparnya menangkap Marx dan Lenin justru tak sengaja malah menghabisi Lenin. Marx sangat-sangat sedih dengan kematian sang adik tercinta. Lenin, dia berjanji akan membalaskan dendam kematian sang adik tercintanya. Tak lama kemudian, Ramana kecil bersama keluarganya datang menyaksikan tragedi tersebut. Ledakan dari pabrik membuat sebuah puing terbang menghantam mata kiri Ramana kecil. Mata kiri Ramana kecil mengalami sebuah gangguan. Penglihatannya kabur, tak setajam mata normal. Beberapa waktu kemudian, kasus kematian Lenin telah sampai di pengadilan. Pengadilan mengumumkan tuntutannya atas kasus itu. Saudara ipar Satyam menghabisi Lenin, tapi pengadilan menjadikan Satyam sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan Lenin. Satyam divonis 12 tahun kurungan penjara. Setelah Satyam di penjara, istri Satyam, Vasundara, memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Vasundara meninggalkan Ramana kecil dan melanjutkan hidup bersama ayahnya, Venkataswamy. Ramana kecil kini kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sang ayah di penjara dan sang ibu pergi dari rumah. 25 tahun kemudian, Vasundara ditunjuk menjadi seorang menteri hukum dan kehakiman di negara India. Dia ditunjuk oleh ayahnya Venkataswamy selaku partai pemenangan yang berkuasa pada saat itu. Namun keputusan itu mendapatkan tantangan dari Katamadu, ketua partai politik saingannya. Katamadu mengancam akan membatalkan keputusan itu bagaimanapun caranya. Ramana yang sudah besar datang untuk menemui ibunya di kantor Kementerian Hukum. Namun, dia dicegat dan dilarang masuk oleh penjaga yang ada di sana. Ramana ditolak karena dianggap sebagai seorang asing. Dia juga tak membuat janji untuk bertemu dengan Vasundara. Walaupun demikian, Ramana tetap ngotot untuk berusaha masuk ke dalam ruangan. Kengototan Ramana membuat penjaga menodongkan senjata untuk memperingati dirinya. Seorang pria yang melihat hal tersebut lalu berlari menyelamatkan Ramana. Pria itu adalah Pani, pengacara sekaligus tangan kanan dari Venkata, ayah Vasundara, kakek dari Ramana. Pani menarik baju Ramana agar menjauh dari penjaga itu. Dia meminta Ramana untuk segera pulang dan menunda keinginannya. Namun Rama menolaknya. Dia tetap gigih pada pendiriannya. Rama yang baru saja mengetahui bahwa Pani adalah pengacara kakeknya, meminta Pani untuk memberitahukan kejadian ini pada Venkata. Sesuai dengan permintaan Rama, Pani lalu pergi menemui Venkata dan menceritakan tentang kejadian itu. Pani menjelaskan bahwa Ramana telah datang untuk menemui ibunya. Venkata terkejut mendengar laporan tersebut. Dia sama sekali tak menduga bahwa Ramana akan datang untuk mencari ibunya. Venkata ingin agar Rama menandatangani dokumen pernyataan bahwa dia bukanlah anak dari Vasundara. Rama jelas saja menolak keinginan tersebut. Dia kemudian pulang sambil membuat sedikit keributan. Keesokan harinya, Rama pergi untuk menemui Pani di rumahnya. Namun Pani sedang tak ada di sana. Di sana hanya ada Balu asisten Pani dan anak buah Pani yang bernama Uma.
Kecantikan Uma berhasil menggerakkan hati Rama. Rama terpesona dengan paras kecantikannya. Rama mulai jatuh cinta pada Uma sejak pandangan yang pertama. Rama lalu pergi untuk mencari Pina di rumah Venkata. Venkata menyambut Rama dengan tatapan yang tak mengenakan. Dia masih kesal dengan keributan yang ditimbulkan oleh Rama serta keputusan Rama yang menolak untuk menandatangani dokumen yang diberikannya. Rama lalu dipersilahkan duduk di dalam rumah itu. Venkata kembali menyodorkan dokumen pernyataan itu kepada Rama. Namun lagi dan lagi Rama menolak untuk menandatangani dokumennya. Mendapati urusannya telah selesai di sana, Rama kemudian bergegas pulang dari rumah itu. Ibu Rama terus mengawasi kehadiran putranya. Insting Rama mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran sang ibu tercinta. Dan benar saja, setelah Rama menoleh ke lantai 2, ibunya memang ada di sana. Rama kembali mengingat kenangan indah di mana saat bersama sang ibu tercinta dulu, di mana Rama kecil masih mendapatkan kasih sayang penuh dari sang ibu tercintanya. Sesampainya di rumah, Rama mendapati anak buah Max yang sedang diinterogasi oleh paman dan keluarganya. Mereka terus memukul dan menyiksa anak buah Max, berharap dia akan buka mulut dan memberikan sebuah informasi. Namun siksaan tak kunjung membuat anak buah Max angkat bicara. Raffi yang geram akhirnya turun tangan dan menggepuk kepala anak buah Max dengan kendiang di tangannya. Anak buah Max pun tersungkur, HP-nya terlempar dari kantong sakunya. Ternyata semua pembicaraan mereka didengar oleh Max yang terhubung dengan telepon itu. Rama dengan sigap langsung mengambil HP tersebut. Dia menyampaikan amarahnya. Rama mengancam akan segera memberikan Max sebuah pelajaran. Dia akan membalas perbuatan Max yang berani mengancam kedamaian di keluarganya. Rama lalu pergi untuk menemui Max di markasnya. Dengan penuh percaya diri, Rama datang untuk menghajar Max di markasnya. Semua anak buah Max langsung dilibas habis. Mereka dipukul dan dihajar hingga tak berdaya. Tak lama, tak ada angin, tak ada hujan. Beberapa hari kemudian Amu beserta Balu datang ke rumah Rama. Mereka meminta izin untuk tinggal dan menetap di sana. Bibi Rama merasa curiga dengan kedatangan mereka. Bibi Rama sebenarnya tak ingin mereka tinggal di rumah ini, tapi Rama berusaha keras membujuk bibi tercintanya. Dia mengatakan tentang kebaikan mereka berdua dan akhirnya mereka bisa tinggal di rumah ini. Di tempat lain, di kantor milik Vasundara, dirinya ditelepon oleh Kata Madu, saingan Venkata Swami, ayahnya sekaligus pemimpin partai oposisi. Madu sangat tidak menyukai Vasundara karena dia bisa dengan mudahnya duduk di kursi menteri hukum atas usulan dari ayahnya. Madu menentang keputusan itu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melengsarkan Vasundara dari posisi itu. Tapi ancaman itu sama sekali tak membuat Vasundara takut. Dia justru mengancam balik Madu. Kamu akan segera menyelesaikan, ujar Vasundara. Ancaman Vasundara itu didukung oleh Venkata Swami dan suaminya kedua. Dan suami keduanya, Narayana. Mereka akan bekerja sama untuk menghabisi Kata Madu di tempat lain. Balu dan Amu selalu menghabiskan waktu di sisi Rama, di mana Rama pergi di situ pasti ada Ramu dan juga Balu. Hingga pada suatu saat, Balu dan Amu menganggap mereka telah berhasil menarik hati Rama. Mereka kemudian menyerahkan dokumen pernyataan Venkata kepada Rama. Usut punya usut, ternyata mereka sengaja mendekati Rama atas perintah Venkata. Mereka diperintahkan untuk segera mendapatkan tanda tangan Rama. Rama tentu saja kecewa melihat kenyataan yang terjadi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung menggeplok Balu dan mengusir mereka berdua dari rumahnya. Balu dan Amu lalu pergi dari sana dengan menaiki mobilnya yang dititip di bengkel. Namun tiba-tiba, hal yang tak diduga pun terjadi. Mobil yang dikemudikan oleh Amu justru menabrak sebuah patung yang ternyata adalah patung dari Max, gangster penguasa yang menjadi simbol di wilayah tersebut. Tabrakan itu membuat kepala patung Max rusak dan terlepas dari badannya. Mereka kini dalam bahaya. Lepasnya kepala patung itu membuat warga sekaligus anak buah Max menjadi sangat marah. Mereka segera menggeruduk mobil Amu. Mereka ingin mengeroyok Amu. Mereka menuntut Amu untuk segera keluar dari dalam mobil. Kegaduhan mereka membuat Amu menjadi panik, sedangkan di lain sisi, Balu berusaha untuk menenangkan amarah warga dan juga anak buah Max. Salah satu anak buah Max lalu menghubungi Max dan melaporkan kejadian itu pada dirinya. Max dengan gercep langsung OTW ke sana. Sampainya di sana, Max langsung melihat kondisi di TKP.
Max marah dan tak terima dengan rusaknya patung yang dilakukan oleh Amu. Mereka lalu berdebat dan saling mengeluarkan argumennya masing-masing. Lama-kelamaan Max jadi semakin kesal. Dia meminta anak buahnya untuk segera membawa Amu pergi untuk diberikan sebuah pelajaran. Di saat yang bersamaan, Rama datang di lokasi itu. Tanpa banyak basa-basi, dia menghajar anak buah Max yang hendak membawa Amu pergi. Kini, Rama bertemu dengan dalang di balik pengganggu keluarganya. Mereka sempat adu cincong sebelum Max memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Rama. Pertarungan epik pun terjadi. Rama berhasil mengalahkan semua anak buah Max hanya seorang diri. Rama berhasil menyelamatkan Balu dan Amu. Dia juga mengantar Balu dan Amu pulang ke rumahnya. Balu mulai berhutang budi pada Rama. Dia tak menyangka akan diselamatkan oleh Rama. Setelah menyelesaikan urusannya di sana, Rama lalu pergi kembali ke rumahnya. Tapi di perjalanan pulang, perjalanannya terpaksa harus dihentikan. Polisi sudah menutup dan memblokade jalan yang akan dilalui oleh Rama. Polisi lalu mengamankan Rama. Rama lalu digelandang untuk pergi ke kantor polisi. Ternyata aksi polisi yang mencegat Rama, semua itu sudah diatur oleh Venkata. Polisi lalu meminta Rama untuk menandatangani dokumen pernyataan itu. Namun, Rama kembali menolaknya. Balu yang mendengar kabar Rama ditahan, langsung berangkat ke sana. Balu kali ini akan berada di pihak Rama. Tak lama kemudian Balu bersama Pani sudah mengetahui sebuah cara untuk menjamin keselamatan Raffi. Balu lalu meminta Rama untuk bertemu dengan Venkata di rumahnya. Sesamanya di sana, Rama menuruti syarat-syarat yang dimaksud oleh Pani. Syarat yang pertama, Rama diminta untuk membuat sebuah kekacauan di rumah Venkata. Venkata tentu saja tak mengira hal ini akan terjadi. Syarat yang kedua, harus ada korban di rumah itu. Rama lalu menghajar semua petugas keamanan yang masuk ke dalam rumah. Syarat yang ketiga adalah harus terdapat bercak darah yang menjadi tanda memang ada kekerasan yang terjadi. Rama lalu berjalan ke arah ayah tirinya itu. Dia mengambil kaca dari tangan ayah tirinya. Namun Rama tak membunuhnya. Tak lama kemudian ibu Rama yaitu Vasundara turun dari lantai 2. Dia marah melihat kekacauan yang terjadi. Dia berjalan mendekati Raffi dan langsung menamparnya. Segera tanda tangani dokumen itu dan pergilah dari sini. Kau bukan lagi anakku, ujar Vasundara. Kata-kata itu tentu saja sangat menyakiti hati Rama. Usahanya selama ini seolah-olah sirna, tak ada gunanya. Vasundara berhasil membuat Rama menandatangani dokumen itu. Dia pergi dengan rasa kekecewaan yang begitu dalam. Jika dulu kau menandatangani ini, kau mungkin tak akan mengalami hal yang menyedihkan seperti ini, ujar Venkata. Rama lalu kembali ke Guntur. Kata Madu datang menghampiri dirinya. Dia mencoba membuat Rama untuk memihak dia dan partainya. Tapi Rama mampu mengalahkannya tanpa disadari. Kata telah berhasil mencuri dompetnya Rama dan mengungkapkan kepada media bahwa Rama memang putra Vasundara. Kata Madu menunjukkan kepada media tentang foto kecil Rama bersama Vasundara. Di lain sisi, Venkata suami yang melihat hal ini menjadi sangat resah. Dia meminta kepolisian untuk bisa segera menangkap Rama. Tapi pihak kepolisian gagal melakukannya. Rama lalu memberitahukan tentang kejadian tentang ibunya kepada ayahnya Satyam. Dia bertanya-tanya mengapa sang ibu bisa jadi seperti ini. Satyam lalu mengulasnya. Dulu saat matamu terkena ledakan puing pabrik, dia ingin membawamu ke rumah sakit untuk disembuhkan. Tapi aku mengira bahwa itu bukanlah hal yang serius. Kami sempat bertengkar saat itu, lantaran aku menganggap bahwa menyelamatkan saudara iparku adalah prioritas utama kami. Dia terus memaksaku, tapi aku tetap menolaknya. Saat kondisi mulai tenang, ibu ingin membawamu ke rumah ayahnya Venkata suami. Tetapi, Buji bibimu dan suaminya tidak mengizinkan dirimu dibawa ke sana. Keesokan harinya saat di pengadilan, ibumu bertanya kepada Buji tentang kondisi matamu. Buji lalu mengatakan kepadanya bahwa matanya tidak bisa disembuhkan dan tak akan pernah kembali normal. Ibumu sangat marah mendengar kenyataan itu. Dia menganggap ini semua karena diriku yang menghambat waktu itu. Oleh karena itulah, dia melampiaskan kekesalannya dan bersaksi menyalahkan ayah sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Ayah dijebloskan di penjara selama 12 tahun, dan saat itu juga ibu memutuskan untuk pergi dari rumah. Ini ujar Satyam. Rama yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat depresi. Rama mencari ketenangan itu dengan pergi mabuk dan berjoget bersama orang-orang. Rama mulai tampak bahagia, tapi kebahagiaan itu sirna tatkala polisi datang untuk menjemput Rama.
Polisi itu membawa Rama dan Balu ke suatu tempat. Di sana sudah menanti seorang pembunuh bayaran bernama Babji dan anak buahnya untuk membunuh mereka. Pertikaian pun terjadi. Rama berhasil mengalahkan anak buah Babji. Rama bahkan mampu membuat Babji terpojok dan membuatnya angkat bicara. Jika kau tak ingin mati, katakan siapa yang mengirimmu untuk membunuhku. Aku akan mengantarmu ke sana, ujar Babji. Babji dan anak buahnya kini bertekuk lutut di bawah perintah Rama. Babji CS membawa Rama ke suatu proyek dan ternyata dalang utama di balik pembunuhan Balu dan Rama adalah Narayana, suami kedua Vasundara, dan Venkataswamy, kakek Rama sendiri. Di tempat lain, Vasundara yang hendak pergi bekerja ditabrak sebuah truk yang sedang melintas. Vasundara kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit. Ramana yang mendengar berita itu bergegas untuk melihat keadaan ibunya. Walaupun perasaannya pernah dikecewakan, tapi di dalam hati Vasundara tetaplah seorang ibu yang tetap ia sayangi. Venkata menjelaskan kepada Rama bahwa Haridas dan Katamadu adalah dalang di balik upaya pembunuhan ini. Venkata meminta Rama untuk membunuh mereka jika Rama memang anak dari Vasundara. Rama menuruti permintaan Venkata. Ia pergi dan menemui Haridas dan Katamadu. Di sisi lain, Venkataswamy mengungkapkan kepada Pani bahwa dia mengatur serangan terhadap pabrik Satyam pada tahun 1998 untuk membawa putrinya kembali. Venkata tak terima karena dia kalah dalam pemilihan. Dia menduga kekalahannya itu karena Vasundara menikah dengan Satyam yang berasal dari kasta lain. Venkata ingin memisahkan Vasundara dari sana, supaya pada pemilu yang berikutnya tak ada faktor lagi yang bisa membuat Venkata kalah dari pemilu. Kini, Rama telah sampai ke wilayah musuh sebelum memburu mereka. Rama menyempatkan untuk nyebat dulu di warung sebentar. Dia berbicara dengan orang-orang yang ada di sana dan mengatakan tujuannya datang kemari hanya untuk menghabisi Haridas dan Katamadu. Sontak saja perkataan Rama itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Seorang anak lalu berlari menghampiri Haridas dan Katamadu untuk memberitahukan hal tersebut. Sesampainya di sana, Rama langsung dihajar oleh wanita-wanita Haridas dan Katamadu. Dia juga tak menyadari ternyata orang botak yang ada di warung tadi adalah Haridas. Rama menghajar semua anak buah Haridas dan Katamadu. Rama tak membunuh mereka. Mereka masih diberi belas kasih oleh Ramana. Melihat kebaikan itu, Haridas dan Katamadu mengungkapkan bahwa mereka sama sekali tak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Vasundara. Mereka tahu tentang kejadian itu, tapi bukan mereka dalang dari pelakunya. Kini fakta baru pun terungkap bahwa Venkataswamy adalah dalang di balik kecelakaan itu. Dia telah mengatur segalanya. Beberapa hari kemudian, pada acara pengangkatan Gopal Reddy menjadi menteri berikutnya, Narayana mengungkapkan sebuah fakta yang membagongkan. Ternyata Gopal Reddy bukanlah anak kandung dari Vasundara. Dia hanyalah anak yang diadopsi Vasundara untuk mengelabui dan membodohi Venkataswamy. Semua itu Vasundara lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan Ramana dari malabahaya. Tak lama kemudian mobil Ramana telah sampai di sana. Ramana datang untuk melampiaskan kemarahannya pada Venkata. Venkata telah berani mempermainkan dirinya. Dia juga telah mengakibatkan nyawa ibu Ramana dalam bahaya. Beruntung bagi Venkata karena Vasundara datang di waktu yang tepat. Dia meminta Ramana untuk menghentikan aksinya itu. Kini hubungan mereka telah kembali membaik. Ramana mengajak ibunya itu pulang kembali ke Guntur. Kedatangan Vasundara disambut hangat oleh semua keluarga yang ada di sana. Mereka sangat merindukan Vasundara. Ayah Rama menangis dan menyesal atas perbuatannya dulu. Kini keluarga mereka berhasil kembali. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.